Bab 900. Menertawakan orang yang memiliki kesalahan yang sama. Sebuah masa lalu yang tidak menyenangkan dengan cepat muncul di benak leluhur keluarga Liao. Saat itu sekte perompak langit adalah keberadaan yang dibenci oleh banyak kekuasaan di Kunlun. Mereka tersebar di seluruh Kunlun, mengatasnamakan meminjam keberuntungan, melakukan penipuan di mana-mana. Sekte rahasia adalah kekuasaan yang paling mereka dukung. Metode rahasia pewarisan darah mereka disalin oleh sekte perompak langit. Lagi pula tidak disalin sekaligus, tapi dibagi beberapa kali. Setelah menyalin, bahkan masih kembali untuk mencocokkan beberapa kali. Takut salah menyalin satu kata. Menganggap tempat terlarang sekte rahasia sebagai tempat bordil. Ingin datang maka datang, ingin pergi maka pergi, masih tidak memberikan uang. Merasa martabat keluarga sekte rahasia diinjak habis-habisan oleh mereka. Leluhur keluarga Liao murka, memutuskan menjaga sendiri prasasti rahasia leluhur. Bersumpah harus menangkap pencuri-pencuri itu, tapi hasilnya malah pingsan. Saat terbangun dia melihat seorang pendeta Tao yang berantakan sedang menyalin prasasti, tapi tidak dapat menangkapnya. Kejadian itu menjadi aib leluhur keluarga Liao seumur hidup. Selanjutnya keluarga sekte rahasia disegel. Mereka juga curiga itu adalah perbuatan pertapa Tao sekte perompak langit. Hanya saja tidak pernah menemukan bukti. Bahkan walaupun menemukan bukti, juga benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa pada bajingan itu. Bagaimanapun juga leluhur keluarga Liao tidak menyangka. Lewat 20 tahun lebih, bertemu lagi dengan pencuri dari sekte perompak langit itu. Hanya saja yang membuatnya merasa heran adalah orang ini mengungkapkan identitasnya, serta masih berkata dengan begitu sombong dan dominan. Ini benar-benar berbeda dengan citra sekte perampok itu. Juga tidak tahu apa yang dia katakan itu benar atau tidak. Leluhur keluarga Liao menatap Louis Lu dengan tatapan galak. Louis Lu berkata terus terang, benar tebakanmu. Namaku Louis Zhang. Berasal dari geng Kuatu. Sedangkan pendahulu geng Kuatu kami adalah sekte perampok yang kalian bilang itu. Rumor mengandalkan mulut. Bagaimanapun dirinya juga sudah berkali-kali dijebak sekelompok orang itu. Menyebarkan sedikit gosip tidak keterlaluan bukan? Di kejauhan, Roni Liao bertiga baru saja selamat dari bahaya. Emosi mereka sedikit tenang. Namun mendengar ucapan Louis Lu, mereka seketika saling berpandangan. Quinton Liao bertanya heran, Roni, bukankah kamu berkata senior Zhang adalah ketua sekte Kaisar Pedang kalian? Kenapa berubah menjadi murid sekte perompak langit? Roni Liao terlihat canggung, aku juga tidak terlalu tahu. Sebenarnya ketua sekte Zhang belum lama menjabat di sekte Kaisar Pedang kami. Aku ingat sebelum dia menjabat, dia pernah berkata berasal dari geng Kuatu. Aku tidak pernah mendengar geng Kuatu. Masih mengira ketua sekte sembarangan mengarang sebuah sekte. Sekarang baru tahu ternyata pendahulu geng Kuatu adalah sekte perompak langit. Tapi, aku lebih berharap ini adalah kamuflase yang dibuat oleh ketua sekte. Reputasi sekte perompak langit sudah lama jelek di Kunlun, yaitu sekelompok tikus gat yang selalu berkelahi. Sedangkan sekte Kaisar Pedang adalah perwakilan dari sekte yang baik. Jika berhubungan dengan sekte perompak langit, tidak berani membayangkan. Bermimpi pun tidak berani membayangkannya. Negi Liao di samping berkata, lalu kenapa? Aku merasa ini sangat baik. Bila kakak ketiga sungguh berasal dari sekte perompak langit, aku juga ingin bergabung dengan mereka. Omong kosong. Roni Liao menegur, kamu masih muda. Kamu tidak tahu seberapa kejinya sekte perampok itu. Mereka berlatih kekuatan iblis. Tidak. Apa mereka memperkosa, membunuh,
dan menjarah. Tidak. Kalau begitu bisa seberapa keji. Mereka tidak membunuh atau menjarah. Tapi mereka mencuri. Menyinggung seluruh Kunlun. Ini masih tidak cukup keji. Apa pernah mencuri sekte Kaisar Pedang kami? Tentu saja. Kenapa Kaisar Pedang Semesta tidak memusnahkan mereka? Membunuh ayam untuk apa menggunakan pisau sapi? Yaitu juga. Begitu banyak kekuasaan di Kunlun. Bahkan tidak dapat membunuh seekor ayam. Kamu coba katakan lagi. Negi Liao tidak melanjutkan berdebat. Hanya bergumam, yang mana yang tidak merampok. Yang satu merampok terang-terangan. Yang satu merampok diam-diam saja. Telinga Roni Liao sangat tajam. Mendengar gumaman Negi Liao, ekspresinya membeku sesaat. Kunlun adalah dunia kultivator. Yang dibandingkan adalah kemampuan siapa yang kuat. Konflik karena merebutkan sumber daya kultivasi terjadi setiap hari. Jadi setiap hari akan ada orang yang mati dalam proses perebutan sumber daya. Ini adalah hal yang sangat normal. Sedangkan sekte perompak langit tidak merampok terang-terangan. Yang mereka ambil adalah strategi mencuri. Bisa mencuri maka mencuri. Bila ketahuan maka kabur. Sangat sedikit terjadi konflik dengan orang lain. Jadi hampir tidak akan terjadi pertumpahan darah. Begitu dibandingkan, sekte perompak langit termasuk tidak buruk. Satu-satunya hal yang dilakukan sekte perompak langit yang keterlaluan adalah mereka mencuri tanpa membedakan target. Menyinggung hampir seluruh kekuasaan di Kunlun. Baru menjadi musuh semua orang. Sekelompok orang yang merampok terang-terangan beraliansi memaki seseorang yang diam-diam merampok. Ini apa namanya? Ini namanya menertawakan orang yang memiliki kesalahan yang sama. Tidak peduli yang kamu katakan itu benar atau tidak. Hari ini untuk sementara tidak perhitungan dendam antara sekte rahasia dan sekte perompak langit. Hanya membicarakan masalah Roni Liao diintimidasi oleh sesama keluarganya. Menurutmu harus bagaimana diatasi? Kata leluhur keluarga Liao dengan suara berat. Dari kalimat ini dapat diketahui dia sedang mengalah. Kenapa bicara seperti ini? Pertama yang paling penting adalah dia tidak menyerang langsung Louis Lu. Melainkan bertanya Louis Lu harus bagaimana mengatasinya. Membuktikan dia takut pada kemampuan Louis Lu. Tidak berharap bersiteru lagi. Yang kedua adalah alasan leluhur keluarga Liao. Sebelumnya, dia jelas-jelas menganggap Roni Liao dan yang lainnya sebagai pengkhianat. Semua yang dilakukan keluarga Liao adalah demi membersihkan keluarga. Sedangkan sampai saat ini, alasannya berubah secara drastis. Yang dia katakan adalah masalah Roni Liao ditindas oleh sesama keluarga. Ini adalah dua pernyataan yang sangat berbeda. Dari situ dapat dilihat besarnya perubahan sikap leluhur keluarga Liao. Louis Lu memicingkan mata berkata, menurutmu harus bagaimana mengatasinya? Leluhur keluarga Liao merenung sejenak. Tiba-tiba tatapannya yang tajam menyapu ke arah anggota inti keluarga Liao. Berteriak galak, semua orang yang terlibat masalah ini. Segera keluar. Sesh. Wajah Yosef Liao dan yang lainnya seketika menjadi pucat. Jiwa mereka bergetar hebat. Tapi mereka tidak berani tidak berdiri. Boom. Leluhur keluarga Liao dengan cepat menembakkan beberapa energi sejati. Meledak masuk ke tubuh Yosef Liao dan yang lainnya. Mereka berteriak dan menyemburkan darah segar. Energi sejati meluap keluar. Dantian mereka dihancurkan oleh leluhur. Tapi tidak berani melawan. Aku sudah menghancurkan kultivasi para binatang ini seperti yang kamu katakan sebelumnya. Apa kamu puas dengan hasil ini? Leluhur keluarga Liao sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Louis Lu. Dan bertanya. Bersambung.